Bagaimana kita menangani perilaku anak yang buruk? Apa yang kita lakukan apabila anak kita yang berumur 14 bulan memukul anak lain? Atau apabila anak kita yang berumur 7 tahun menggigit adiknya? Atau jika anak kita yang berumur 11 tahun mencuri di toko? Sebelum kita mempelajari bagaimana menghadapi perilaku yang tidak diinginkan, kita perlu terlebih dahulu mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan. Kebanyakan orang tua mencoba menghadapi anak yang berkelakuan buruk dengan menggunakan kekuatan hukuman. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita mengetahui mengapa hukuman merupakan metode yang tidak baik dan tidak efisien. Dan sering malah menjadikan kelakuan yang tidak baik itu bertambah buruk, bukannya menjadi lebih baik. Apabila orang tua menggunakan hukuman, mereka mencaci maki, berteriak, mengkhotbahi, mencabut hak si anak, mengancam dan menempeleng. Apa yang salah dengan hukuman-hukuman seperti itu? Pertama, mereka melanggar hukum keripik kentang yang melempem. Orang tua memaksudkan hukuman itu untuk membuat anak merasa tidak senang, sehingga anak itu akan merubah perilakunya menjadi lebih baik. Sayangnya, hukuman itu lebih baik daripada sama sekali tidak ada perhatian dan sering berfungsi sebagai hadiah untuk si anak, sehingga memperkuat perilaku tak diinginkan yang sebenarnya justru ingin dihilangkan oleh orang tua. Kedua, seseorang yang menghukum berarti mengajarkan kepada orang lain untuk menghindari dirinya. Bagaimana kita dapat memiliki pengaruh yang penting dan positif pada hidup anak apabila dia ingin menghindari kita, karena kita orang yang suka menghardik, tukang ngomel, dan tukang menempeleng. Ketiga, hukuman adalah sekedar usaha untuk mengekang kelakuan yang tidak baik, tetapi hukuman pada dirinya sendiri tidak mengajarkan atau memberi motivasi kepada anak untuk berbuat lebih baik. Hukuman mengajarkan kepada anak mengenai apa yang tidak boleh dilakukan, tetapi tidak mengajarkan apa yang harus dilakukan. Perhatikanlah penjara kita. Jika hukuman berfungsi sebagai sistem untuk mengajar orang agar berkelakuan lebih baik, kemudian apabila penjahat dibebaskan dari penjara setelah beberapa tahun mendekam di dalamnya, dari sejak saat itu dan seterusnya, mereka tidak akan berbuat jahat lagi. Betulkah demikian? Justru sebaliknya, kebanyakan dari mereka kembali masuk penjara dalam waktu yang relatif singkat. Keempat, hukuman akan kehilangan efektivitasnya apabila si anak bertambah besar. Hukuman dapat efektif untuk sementara waktu sejauh menyangkut perilaku yang kelihatan. Jika kita mengabaikan perasaan yang ada di dalam diri si anak, kalau diterapkan pada umur 5 atau 7 tahun. Tetapi bila anak sudah berumur 11 tahun atau 12 tahun atau menginjak remaja, cara lama yaitu mencabut hak atau menghardik atau menempeleng telah kehilangan efektivitasnya. Jadi kita dapat melihat bahwa hukuman bagi anak-anak dan remaja akan menimbulkan permusuhan, kemarahan, dan keinginan untuk balas dendam. Jelas kita tidak mungkin dapat mengajarkan perilaku yang baik kepada anak dan remaja dengan membangkitkan perasaan-perasaan negatif ini.